Alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Ada 7 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itulah istimewa yang pertama. Yang kedua, istimewa pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tadi dibaca oleh Imam, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertama kali Quran diturunkan itu di bulan Ramadan. Yang ketiga, diangkatnya Muhammad Al-Amin menjadi Muhammad Rasulullah itu di bulan Ramadan. Ya, cara pejabat sekarang ya SK. Seorang pejabat diakui turun sebagai pejabat, ketetapannya itu melalui SK. Nah, SK-nya Rasulullah itu diangkatnya pada bulan Ramadan. Itu keistimewaan yang ketiga. Yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan, tidak ada bulan yang punya Lailatul Qadar kecuali bulan Ramadan. Jadi 11 bulan yang punya Lailatul Qadar itu cuma Ramadan. Itu yang keempat. Yang kelima, puasa fardu ditetapkan bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di bulan Ramadan tidak ada puasa Senin Kemis, tidak ada puasa Ayyamul Bid, tidak ada puasa Daud. Yang ada hanya puasa fardu. Itu. Yang keenam, perang Badar menang, padahal jumlah umat Islam sedikit dibanding jumlah orang kafir, tapi menang. Nah, perang Badar menang itu di bulan Ramadan. Yang ketujuh, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Madinah tidak kondusif. Setelah beberapa tahun di Madinah sudah kuat daulah Islamiyah, itu dapat menaklukkan Mekah. Nah, takluknya Mekah itu di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan punya nilai sejarah yang istimewa. Di antaranya adalah puasa fardu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjenengan saya umurnya dipanjangkan sampai Ramadan dan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak sedikit saudara kita yang dipundhut sebelum Ramadan. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah dipanjangkan umurnya menjumpai Ramadan. Agar puasa kita tetap berisi, tidak hanya kulit, maka pengajian sangat praktis sekali malam ini. Terdiri dari 34 poin
dalam 4 subpokok bahasan agar puasa kita ini berisi, tidak hanya kulit. Mestinya ini cukup dibaca, sudah selesai, saya tinggal bilang taufiq wal hidayah. Tapi kan perlu keterangan sedikit. Yang makruh dalam berpuasa. Makruh itu artinya tidak membatalkan, tetapi kalau dikerjakan tidak disukai. Makruh namanya. Yang pertama, berkumur-kumur dan istinsyak yang berlebih-lebihan. Sebab panas, bolak-balik kemu. Walaupun tidak minum setetes pun, itu cuma makruh. Perlunya apa bolak-balik kemu? Jadi tidak membatalkan tapi tidak disukai. Atau istinsyak, menghisap air ke hidung. Dikhawatirkan kalau menghisap air ke hidung kebablasan masuk tenggorokan, maka itu makruh. Kalau sedang berpuasa Ramadan, jangan menghisap air ke hidung dan jangan berkumur-kumur yang tidak ada perlunya. Saya kutip dari kitab Minhajul Muslim Abu Bakar Jabir yang halamannya 975. Singkat saja, pengajian sebulan sekali. Maaf, kalimatnya saya kutip betul itu. 2, berciuman suami istri tidak membatalkan. Ngobrol-ngobrol lagi puasa bunga-bunga. Itu makruh itu. Tidak batal tapi makruh. Jadi jangan berciuman kalau sedang puasa Ramadan. Melihat dengan syahwat, hatta yang dilihat istrinya sendiri. Ibu maaf nek Ramadan aja lenjeh. Nanti kalau suami lihat istri lenjeh koser ana syahwate itu makruh gitu. Walaupun istrinya sendiri, apalagi istri tetangga. Terus saya membayangkan hubungan suami istri, terbayang-bayang, tidak batal tapi makruh. Mengapa? Mengotori hati yang sedang diajak berpuasa. Puasa itu tidak hanya meninggalkan makan minum, ya penglihatannya, ya pendengarannya, ya pikirannya, ya hatinya. Lima, bersentuhan dengan syahwat. Jadi di bulan Ramadan kita jangan senggol-senggol, walaupun itu istri sendiri. Kalau dengan syahwat tidak batal tapi makruh, tidak disukai. Yang keenam, mengunyah sirih. Iki wong wetan iki. Mbakone nang lambe pojokan sekepel. Itu tidak batal tapi makruh. 6, mencicipi makanan walaupun dikeluarkan lagi, itu cuma makruh, Bu. Ya wis asin apa durung didilat dengan pucuk lidah tapi dilepehkan lagi, itu tidak membatalkan, cuma makruh, tidak disukai. Jelas. Berkumur-kumur bukan rangkaian wudhu.
Jadi kalau wudhu masih boleh berkumur-kumur, tapi jangan menyangat-nyangatkan. Khawatir kalau ada percikan-percikan kumur-kumurnya masuk di tenggorokan. 9. Memakai celak di pagi hari, karena adat istiadat Arabi supaya meripat atau galak itu dicelaki zaman kunaya. Sekarang pun masih ada. Itu tidak membatalkan, cuma makruh saja. 10. Bekam di siang hari. Ada kan pengobatan bekam, mengambil darah dengan botol yang diberi asap, menghisap darah yang kotor keluar, begitu. Itu tidak batal, cuma makruh, tidak disukai. Itulah 10 hal yang makruh yang kita lakukan kalau sedang berpuasa. B. Yang diperbolehkan dalam berpuasa boleh pareng. 1. Bersiwak di siang hari. Siwak itu tradisional membersihkan gigi. Itu dengan akar-akaran yang diduduk-duduk jadi lembut, ya kayak bersikat gigi lah. Maka istimbat Majelis Ulama Indonesia, sikat gigi sedang berpuasa tidak membatalkan, boleh. Syukur kalau sikat giginya sehabis sahur, jadi masuk puasa selesai. Pakai odol Ustaz, boleh, asal dikeluarkan jangan odolnya dilem. Kalau semriwing sih itu kayak permen. Jadi jangan keras-keras. Kalau ada orang awan-awan sikatan boleh, tapi toh tidak habis makan lalu siwak boleh. Ya, berhati-hati tidak menelan odolnya. Dua, mendinginkan badan atau berendam. Panas banget, kungkung nang kolam, oli musirai tok tangan. Oke, putune ngerti, nopo mbak, berisik, panas kok. Jadi bolak-balik disiram dengan keran air kepalanya, kalau panas terik boleh, tidak membatalkan. 3. Berhubungan badan sebelum fajar subuh boleh. Misalnya, maaf loh, ngapunten, subuh jam 4:20 misalnya, itu jam 4:05 berhubungan suami istri boleh. Mandinya nanti kalau sudah masuk waktu subuh boleh. Ini apa yang puber-puber gitu loh ya, pas subuh gitu, tahan diri. Ya ini namanya fikih ya, harus jelas Pak. 4. Bepergian untuk kebaikan boleh. Jarak safar yang boleh buka itu kalau fikih Islam Sulaiman Rosid 98 km. Ada lagi yang menyatakan keluar kota dalam keadaan payah. Ya kalau Saudi kan keluar rumah 10 kilo itu sudah terik matahari. Nah, kita rapat di Semarang, bawa supir, bawa mobil, mobilnya AC, bisa reclining, tempat duduknya dijadikan tempat tidur. Itu yang repot kan supirnya, bukan kepala kantornya. Pindah turun toh. Nah,
Jadi lihat masyarakat. Kira-kira panjenengan bolak-balik Purwokerto Aji Barang itu sudah musafir itu. Jadi nek kepengin oli ya, di Aji Barang, balik maning di Purwokerto, musafir, lo nggak pasar wage, telep banget. Ini mahal pak musafir. Itu namanya menyengaja tanpa kepentingan, tidak boleh. Yang boleh itu bepergian kebaikan dan ada kepentingan, boleh. Jadi bulan Ramadan ke Jakarta, ke Semarang, kalau ada kepentingan lakukan, tidak usah nunggu selesai Ramadan. Atau kalau safar juga boleh berbuka, tetapi tetap sahur, tetap niat berpuasa. Akan ke Jakarta hari Senin, ya Senin pagi jam 3 ya sahur, tetap niat. Setelah sampai Cirebon sudah melebihi 98, pucet itu dredeg karena kencot, berbukalah. Jadi jangan lalu tidak sahur, tidak niat puasa. Jam 6 sarapan, nang Jakarta, jebule ora sida. Oh, bagaimana wis sarapan? Ora sida makan. Nah, jadi nanti bukanya kalau sudah safar. Suntik karena sakit bukan infus, boleh. Tapi kalau infus itu kan gantinya makan, tidak boleh. 6. Mengunyahkan saja makanan untuk anak kecil. Putune jenengan nyuwun klanting. Klanting kan atos. Bocah durung genep untune, jenengan pendet iku klantinge telu. Rakyat kroyok bareng wis lembut didulang nateng putune aja njaluk sepertigane, batal itu. Bukan yang telu yang nyong siji mbok. Jadi kunyah boleh itu. Permen pak boleh, permen dikunyah wis lembut berikan pada cucunya boleh, tapi terus kamu itu boleh. 7. Yang diperbolehkan memakai wewangian, boleh. Yang tidak boleh kan kalau sedang kain ihram. Tapi bagi wanita bila akan ke masjid sebaiknya tidak berwangi-wangian, kecuali yang nempel di ruku, nempel di sajadah, nempel di sabun di tubuh itu boleh. Yang semata-mata nyemprotkan, mengoleskan, nah itu yang tidak boleh. Bahkan wanita kalau akan ke masjid sebaiknya jangan pakai wangi-wangian. Malah dalam hadis diperintah pulang mandi, setelah wanginya hilang baru boleh sholat berjamaah. Ibu abdinya nek makan masjid apa baik, apa yang tidak boleh wangi dan boleh. Nah, wangi-wangi orang yang apa pakai dan apa itu tidak boleh juga. Itulah 7 yang diperbolehkan. Parang yang dimaafkan dalam berpuasa, ini dimaafkan, makfu namanya, dimaafkan. Orang sholat lupa dimaafkan dengan sujud sahwi. Lupa itu kan sifat manusia, jadi itu. Setan pinter ganggunya, ngitung duit 1 juta bener, ngitung 20 bener, ngitung sholat asar papat keren. Itu pinternya setan.
Nek orang pinter ya itu setan. Setan itu pinter. Sarjana ekonomi jurusan akuntan mulai terlapat player itu. Itulah hebatnya setan mengganggu orang sholat. Yang dimaafkan dalam berpuasa, menelan ludah sendiri dalam mulutnya sendiri. Ini maaf Bapak Ibu, puasa itu jangan bola-bali itu. Karena tenggorokan juga alami sunnatullah, perlu dibasahi dengan air liurnya sendiri. Jadi cergak-cerguk kalau itu air liur sendiri dimaafkan, boleh. Sewu misalnya ini mboten kepenak kok contohnya. Sare kok miring to ngiler. Ora sadar kesedot maning sekitik gitu nggih. Jijik. Itu tidak membatalkan. Itulah. Jadi nuwun sewu tanda-tanda puasa bukan itu. Jadi kalau menelan ludah di mulut sendiri itu termasuk dimaafkan. Muntah dengan tidak sengaja, bau amis terus muntah. Ada sih wanita yang kalau bau amis laki-laki juga ada. Singapura ngerti niku nuwun sewu, mambu duren muntah niku sing kula mboten ngerti niku. Duren enak kok. Saya bersyukur ini ibu, istri saya kalau bau duren itu alhamdulillah malah ngirit. Pangan sundur tek wis ora lapor meneng bae. Tahu tak duren. Itu kalau puasa kok bau duren muntah itu dimaafkan. Tidak batal. Yang batal kan kalau diikuti tenggorokan itu terus muntah. 3. Menelan hewan kecil dengan tidak sengaja. Siang-siang sare mlumah teng keramik. Wonten kumbang budak-budakan lebu turune mlongo. Itu tidak batal itu. Utawi nganggo sepeda motor mangap laron 5 mlebu. Iku mboten batal itu. Utawi sare mangap teng keramik mlumah putune mlebokna onde-onde loro kok mlebu niku mboten batal. Mulai kaya wareg iya, Mbah kula lebone onde-onde mlebu Mbah. Mboten kurang ajar ya. Supani. Jadi tidak sengaja masuk hewan ke dalam tubuh kita. 4. Kemasukan debu atau asap yang tidak terhindarkan. Ibu-ibu masak gulai, kan asap gulainya mlebu niku. Itu dimaafkan. Boleh, tidak membatalkan. 5. Dalam keadaan junub sampai waktu subuh. Boleh. Niatnya belum mandi besar, boleh dimaafkan. Karena hakikatnya mandi besar boleh masuk waktu subuh. Boleh. Bermimpi basah. Mimpi, kalau mengimpi itu tidak membatalkan. 7. Makan atau minum karena lupa. Jam 10 itu singkes luwian sahur kelalen ana roti telu tamtem jam 10. Barang garis siji kemutan, ya Allah nyuruh puasa, lanjutkan puasanya, itu rezeki dari Allah.
tanggung Pak dari siji ora oleh. Terus loro wis warga tanggung dari siji. Seret Pak tidak boleh minum. Lalu roti loro jangan minum. Jadi kalau lupa boleh. Yang terakhir, yang dapat merusak puasa. Ya, kita ingin puasa kita tidak rusak. Ibarat buah, kita ingin puasa ya ada kulitnya ya ada isinya. Jangan sampai puasa tinggal kulitnya tidak ada isinya. Itu namanya setengah beribadah yang tidak sempurna. Apa saja yang merusak? Yang pertama, perkataan dosa. Goroh, menghina, menyebarluaskan berita hoaks, itu merusak. Sekarang namanya perusak puasa yang paling dekat adalah HP. Jadi walaupun tidak bersuara, tapi kalau itu perbuatan dosa, masuk yang kedua. Taltul HP isine goroh, dusta, memfitnah, mengadu domba, menyebarluaskan berita hoaks itu. Jadi sekarang yang bisa merusak puasa paling dekat adalah HP. Maka berbijak-bijaklah menggunakan HP kalau kita sedang berpuasa Ramadan khususnya. Tidak ada kata-katanya, tapi yang kedua perbuatan dosa. Main gaple awan-awan, anteng lah kasih ngomong, tapi 5 ribuan taruhannya, itu perbuatan yang merusak puasa. Atau orang jebule lagi ngerumus nomor, tidak ada tembungnya, itu merusak puasa. Jadi ternyata perkataan dosa merusak puasa, perbuatan dosa pun merusak puasa. Berarti neng-nengan, ya neng-nengan itu saling diam dengan kebencian, itu merusak puasa, walaupun tidak dengan kata-kata. Ketemu ya orang takon, arep ketemu mlengos, pasuriane kecut. Kalau itu dilakukan sedang berpuasa, itu bisa merusak puasa. Karena puasa harus berakhlakul karimah. 3, berdusta walaupun bergurau. Nuwun sewu, saumpami kirim WA Jokowi meninggal dunia, padahal isi urip. Kalau itu disebarluaskan, yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata itu adalah dusta, walaupun guyon, itu merusak puasa. Jadi jangan guyon yang mengandung dusta. Pak, kising go buka durungana nyong arep belanja. Bapaknya jawab, Bu, nyong ora ada duit dina kiye, padahal dompeten jubel duit. Nah itu gorok, itu rusak puasa. Jadi dina kiye utang maling, Pak, yang karena utang nyong ora nyekel duit, padahal punya uang. Itu goroi bojo kan lumrah. Jadi itu bisa merusak puasa. 4, ini sing gampang banget, riba atau ngrasani. Saya sulit mendefinisikan antara kritik dan ghibah.
Jokowi kan sedang ditangani oleh pengadilan, ya sudah lah. Kan sudah selesai dari presiden, ya sudah lah. Ijazahnya bagaimana? Ya bagaimana pengadilan, kita bukan hakim, bukan penuntut. Nah gitu. Jadi jangan dirasani terus dulu. Jadi kalau begitu maaf, aja sering ngerasani Jokowi nanti bulan Ramadan pun pray. Nek pancen gatel banget kepengen ngerasani bar maghrib. Sudah buka sih. Jadi tungtem terus wak. Itu puasanya tidak batal tapi dosa. Masa ngerasani nanti di maghrib. 5. Mengadu domba. Perbedaan awal puasa, perbedaan Idul Fitri, perbedaan Idul Adha kan sudah biasa terjadi. Jangan diadu domba NU dan Muhammadiyah. Silahkan nanti yang mau puasanya 18 Februari itu hisab, monggo. Ada glenik-glenik yang mau puasa tanggal 19, monggo. Masing-masing ilmu kok. Taraweh sekarang munculnya 3 macam. Saudi Arabia 13 rakaat. Apakah itu dengan iftitah? Wallahu a'lam. Tarjih Muhammadiyah 11 443. Kalau yang 13 2 kali 5 tambah 3. Ada yang 23 ahdi Umar bin Abdul Aziz 2 kali 10 tambah witir 2 dan 1. Monggo. Jangan diadu domba. Sing 11 ya aja kalonan, sing 23 ya aja kebakten ya, warotilil Qur'ana tartila. 6. Bersumpah palsu. Pakai wallahi kok ternyata goroh, itu puasanya rusak. Jadi jangan bersumpah palsu. Melihat dengan syahwat walaupun lewat HP. Nah ini neng HP itu kan ting sliwer, orang Ramadan, orang luar Ramadan jenenge gambar. Jadi sekali lagi sekarang perusak puasa yang paling dekat itu adalah HP. Maka ada yang mengatakan HP itu setan gepeng. Setan tapi bentuknya gepeng. Nah, ya berhati-hati. 8. Mendengarkan pembicaraan dosa. Namun kurwa kena ana wong rubah-rubung ngrasani, ora melu ngrasani, ning melu midhangetaken, itu merusak. Arisan PKK, Posyandu Dasawisma, hadurunge mulai kan castistus ibu biasanya. Sing dirasani bojone dewek. Yu, bojoku saiki medhit banget. Medite Masya Allah. Pakai Masya Allah. Lah sing dijak ngomong nyombe ya. Nanti pada. Lah sing ngrungu kene pada. Iki wong telu rusak kabeh puasane. Ibu hati-hati nggih. Ngrasani prei dhisik. Dan pancen gatel banget yang terasa ini bar maghrib. Apa-apa bar maghrib. Tukaran bar maghrib, ngerasani bar maghrib. Ya puasanya tidak rusak, tapi kan dosa. Tidak ada pengaruhnya. 8. Mendengarkan pembicaraan dosa. Tangganya lagi tukaran, direkam.
banting piring ya krungu, banting panci ya krungu. Jadi mendengarkan sesuatu yang mungkar itu merusak puasa. 9, melihat yang haram. Nengkos kamling wonten tiyang sekawan, awan-awan Masya Allah, teplek. Gaplek, taruhan 5 ribuan. Lah melu ndeleng, mboten melu, mboten ngendikan, mung ndeleng tok. Nah, itu sudah merusak. 10, bertengkar. Jadi oleh Rasulullah apabila kita sedang berpuasa diajak bertengkar supaya jawab kul ini shaimun. Nyong orang layani tukaran bu, wong nyong lagi puasa. Makanya suami istri yang hobinya bertengkar sebaiknya sebelum Ramadan bertengkar dulu. Diteknalah. Bapaknya nendang ember, ibunya nendang panci. Tadi lupa puasa prei, tahan diri, nendangnya ngenteni Syawal. Karena nendang panci ngenteni Syawal gitu. Karena bertengkar itu merusak puasa. Hatta bertengkar sedang debat soal fikih. Debat kenceng-kencengan, orang sempurna, ditolak ibadah, dah kenceng. Jadi bertengkar dalam soal fikih pun kalau itu bentuknya pertengkaran berarti tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu merusak. Berangan-angan yang kotor, itu juga termasuk merusak puasa. 12, membayangkan kelezatan makanan atau minuman. Awan-awan panas bangun jenengan tidak ningali warung kok wonten toples banyune abang sirup ese mumbul ngambang nganti cergak celegup ngiler. Itu juga merusak. 13, bermalas-malasan atau tidur berkepanjangan. Kondur kuliah subuh belek sare, angler bungu jam 11 siram, sholat duhur belek mani, bungu mani asar tengah sekawan siram belek mani. Ya Allah, puasa ku sini blek dong. Niku merusak. Tidurlah secukupnya. Lebih banyak untuk berzikir, hafalan Quran, berdoa atau hal-hal yang positif. Jadi puasa tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Yang masih kerja di kantor, laptop dirangkul jebule turu. Bukan dari pimpinannya kul ini so'imun, ngomong lagi puasa tidak boleh. Itulah kajian praktis sekali. Mudah-mudahan kita bisa menghayatinya, baik yang makruh sebisa kita hindari, yang diperbolehkan sanajan boleh tapi tidak menyengaja, yang dimaafkan ya ringan tapi usahakan, apalagi yang merusak. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini lebih baik dari puasa Ramadan tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Supaya puasa kita tidak rusak, setidaknya ada 5 amalan soleh yang kita gencarkan di bulan Ramadan. 1, berpuasa. Ada yang sholat tapi tidak puasa. Ada yang bisa puasa tapi tidak sholat.
Memang orang Indonesia itu Islamnya macam-macam. Ada yang puasa tanggal 1 tok, tanggal 2 sarapan, tanggal 21 tutup kendang. Jadi puasanya tutup kendang hari pertama dan hari akhir. Dikira bisa melambuni malaikat. Jadi bersama-sama. Yang pertama berpuasa. Malamnya sholat tarawih. Sholat tarawih 3 boleh, 2 3 boleh, 2 kali 5 tambah 3 Saudi Arabia, 2 kali 10 tambah 2 dan 1 umumnya menggunakan Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia. Tidak usah dipertentangkan. Ketiga, suka bersedekah. Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Yang keempat, tadarus Al-Quran. Bacaan boleh, hafalan boleh. Ustaz, saya belum bisa baca Quran dengan mushaf Usmani yang tulisan Arab. Saya bisanya dengan tulisan Latin, boleh. Memakai braille saja boleh. Tetapi menggunakan pembimbing. Jangan baca Quran tulisan Latin dewek jodoh. Wala delolin wala delolin. Karena dot kan DL, itu namanya tilawatil Quran disempurnakan. Yang kelima, iktikaf. Iktikaf sebaiknya tidak hanya pada akhir bulan Ramadan, dari awal. Nunggu komat iktikaf. Sebentar sebelum subuh iktikaf. Insya Allah 5 amalan ini memperkuat amal ibadah puasa kita yang mudah-mudahan lebih berkualitas dibanding puasa Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faqulna wa syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun sewu ngapunten karena saya setahun bismillah saling tukar pikiran. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Nanti saya mohon kali ini saja, setelah sholat isya, sebelum qobliyah isya, saya minta berjabat tangan keliling karena saya ini terakhir. Nanti Ramadan prei, Syawal mungkin prei, tanggal kesana mungkin baru mulai. Kalau jenengan tidak punya salah dengan saya, nggak ada. Saya yang banyak salahnya dengan panjenengan. Mungkin dalam memberi pengajian ada yang tidak berkenan, ada yang tersinggung dan sebagainya. Saling memaafkan. Satu lambangnya berjabat tangan nanti setelah sholat isya sebelum sholat sunnah qobliyah. Ngaten nggih. Matur nuwun. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.